Ya. Oke, yang berikut Fakultas Pertanian. Kita dari laut kita ke darat ya. Ya, pertanian. Silakan. Fakultas Pertanian bangun. Fakultas Pertanian bangun. Ya, Pak Dekan ada di depan. Pak Dekan sudah angkat tangan. Jangan bikin malu-malu Pak Dekan. Oh. Ya. Oke, silakan. 1, 2, 3 Fakultas Pertanian. Sebentar. Pakai mic kalau bisa. Sebentar. Ini menarik nih. Ini menarik. Fakultas Pertanian menarik. Ya. Ya, pegang ini. Yang omong pegang ini kecuali yang sama-sama. Oke. Mari. Ayo, semua yang lain simak, yang lain dengar. Ngomong cepat supaya kita tahu apa yang bisa ngomong. Artikulasinya jelas. Oke. Silakan pertanian. Siapa kita? Apa tugas kita? Pertanian. Jadi yang diucap banyak orang yang apa pertanyaan apa? Siapa kita apa? Coba siapa kita apa? Apa tugas kita? Tugas kita apa? Apa tugas kita? Apa tugas kita? Kasih makan orang penjodoh. Itu yang Bapak sudah dengar, makanya itu harus diulang. Oke ya, pertanian mantap. Pak Dekan ada sini nah. Ya. Selanjutnya hukum. Selanjutnya Fakultas Hukum. Ini ketua program studi ada di sini. Bapak Dekan Fakultas Hukum Pungialia. Oke, silakan.
baik dan selalu gunakan kata siap dan terima kasih dalam segala hal, dan program studi bahasa Inggris ready, siap untuk melakukan KWPN. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Ya. Selanjutnya biologi. Maaf, PJKR. PJKR siap, bangun. Siap. Ya, bangun. Ini paling banyak. Ini program studi yang paling banyak. Untuk siap tutup telinga karena lupa suara desa. Ya. Oke. Yang pakai suara. Profilain tenang. Profilain tenang. Jangan pakai suara. Kita sama-sama dengar. Profi PJKR. Ya. Oke. Butuh mic. Butuh mic. Oke. Baik ini. Suara besar nih. Oke. Semua tenang. Semua sama-sama dengar yel-yel dari PJKR. Silakan. Baik, ulang. Semua konsentrasi supaya kompak. Harus kompak biar banyak orang yang kompak. Ya, pakai mic sah. Tapi jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Jangan terlalu dekat. Oke, yang tertib ini mahasiswa nih. Siapa kita? PJKR. 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 Ya, PJKR bersatu, PJKR ratakan. Kamu nggak serata apa nih? Ya kau ini kata pikir di kantor sih kali ada yang buat rata atau serata. Oke, yang terakhir dari FKIP. Ini Prodi bungsu di FKIP. Prodi apa? Biologi. Ya, biologi itu Prodi bungsu di FKIP. Silakan biologi, bangun. Perlu mic? Ya, oke, ya 1, 2, 3. Mana di mana ada biologi, mana di mana biologi selalu ada biologi, biologi, gacor. Oke, terakhir fakultas ekonomi, akuntansi, silakan. Bangun, akuntansi bangun. Ya, langsung sambung dengan akuntansi bangun. Oke, percepat 1 menit. Siapa? Mike siapa? Oke, 1, 2, 3. Akuntansi. Akuntansi, mana di mana anak paling keren, anak paling keren ada di akuntansi. Lu bukan akuntansi, yang benar aja rugi dong. Ya, mantap. Manajemen bangun. Besok kira ke manajemen sonde itu. Bangun. Cepat. Rektor sudah ada. Kita akan segera mulai. Ya, bangun manajemen. Apa pegang mic? Oke, manajemen 1, 2. Ini perlu siapa? Perlu mic? 1, 2, 3. Manajemen silakan. Ya, manajemen 1, 2, 3.
Oke, baik, terima kasih semua yang sudah hadir. Selamat pagi, shalom. Ya, yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Bapak Ketua Panitia KBPM, yang terhormat semua dosen pendamping, dan yang dikasihi panitia yang telah mengurus kegiatan sampai dengan saat ini. Yang paling dikasihi semua peserta KBPM yang sudah hadir pada saat ini. Masih ada beberapa yang belum hadir. Terima kasih banyak atas kehadiran, terima kasih banyak atas terpenuhinya undangan kami buat seluruh dosen pendamping. Hari ini kita akan sama-sama membekali seluruh peserta KBPM yang akan turun ke 35 lokasi dengan waktunya pada tanggal 25 Maret nanti. Sebelum Anda diturunkan ke lokasi, Anda akan dibekali dengan materi-materi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Pada pagi ini kita akan pembekalan aras universitas yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Rektor dan pada tingkat fakultas masing-masing. Pembekalan kita akan laksanakan pada hari ini, dan pada hari Senin nanti kita akan ibadah untuk pelepasan. Anda turun ke lokasi selama 2 bulan. Untuk mengawali acara pembekalan pada pagi hari ini, kita akan dipimpin doa. Kami minta kesediaan Ibu Pendeta Nonce Belu untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Hati kami terangkat kepadamu ya Bapa, Allah penyelamat kami, Bapa yang selalu dan senantiasa menyertai kehidupan kami, perjalanan kami sebagai individu maupun sebagai lembaga Universitas Kristen Artawacana. Pada pagi hari ini Tuhan sudah boleh menghimpunkan kami untuk bersama-sama mengikuti pembekalan KBPM bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan turun nanti. Kami percaya Tuhan selalu akan menyertai dari awal hingga akhir, dan biarlah sebuah materi, semua bahan yang dibekalkan kepada mahasiswa-mahasiswa ini boleh menjadi bekal yang baik dalam mereka melakukan tugas dan pelayanan di beberapa lembaga dan instansi dan juga wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan. Terima kasih Bapak untuk semua dan apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Tuhan mengampuni dosa dan salah kami yang banyak. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mati tapi bangkit bagi kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Mama Pendeta. Ya baik, Bapak Ibu dan adik-adik peserta KBPM yang dikasihi, di bawah terang tema peningkatan kapasitas pemanfaatan sumber daya lokal menghadapi tantangan resesi global di era digital melalui KBPM tematik UKAW. Kita akan sama-sama mendengarkan arahan sambutan dari Bapak Rektor sekaligus membuka dengan resmi kegiatan pembekalan KBPM saat ini. Kami persilakan. Ya, didampingi oleh Ketua dan Sekretaris Panitia. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya memilih di sini supaya jangan dobel, kan habis satu kali saya bicara pembukaan dan kemudian beberapa hal yang saya sampaikan untuk kegiatan ini. Yang pertama, saya juga menyapa teman-teman yang beragama Muslim ya, yang saat ini lagi ada dalam suasana kita puasa ya, dalam bulan puasa.
juga kita baik yang Protestan maupun yang Katolik, ya, kita sama-sama berada di suasana Minggu Sengsara yang terakhir, ya, Minggu Sengsara terakhir, dan kemudian pasti bulan hari Jumat minggu depan kita ada di Jumat Agung, ya, kita ada di sini. Yang kami kasihi, kami hormati Pak Ketua, Pak Edi, Pak Sekretaris, Pak David, Ibu Noce, Sekretaris LPM, teman-teman DPR, teman-teman pimpinan fakultas yang hadir pada saat ini, Pak Liven, WD 3 Hukum, Pak Cibidetan, Kepro Mekanisasi, kemudian dua teman dari Fakultas Ekonomi, ya, yang ada Bapak Syed Ena dan juga Bapak Robert, ya, ada Ibu Dr. Lince, juga Ibu Bewi. Sebelum saya bicara lebih lanjut, saya minta yang barisan di terakhir masuk dulu, duduk yang di kursi kosong yang ada di depan, ya. Ini kasih yang paling belakang di depan supaya biar semua terisi, jadi kita jangan ada celah di sini baru kita lanjut ke sana. Sampai diatur saya sampaikan bahwa kita dalam beberapa, jadi kita rencana untuk hari Senin akan ada pelepasan mahasiswa KBPM selama 1,5 bulan. Kita 1,5 bulan kita akan ada KBPM di lapangan dengan tema seperti yang terpampang di sini, ya. Kita optimalisasi, tentu ini yang saya ambil. Kita sumber daya lokal, ya, untuk tentu untuk pembangunan bagi diri sendiri, bagi lembaga, bagi gereja, ya, bagi bangsa dan bagi negara. Kegiatan kita ini sebetulnya sudah dilakukan pada bulan Januari, ya. Kalau kita ini Januari ini masih sudah mau penarikan kembali untuk yang sesi ini. Tetapi ada sejumlah hal yang kemudian harus ditata, ya. Kita tata sejumlah hal untuk kegiatannya berjalannya lebih baik, maka kegiatan itu masih bisa baru kita lakukan di saat ini. Kami juga sebetulnya salah satu penataan itu mestinya kita KBPM ini gabung dengan Universitas Kristen Duta Wacana. Itu yang membuat kami menunggu. Kami sudah pertemuan 3 kali untuk gabung KBPM. Kita gabung dengan Universitas Kristen Duta Wacana. Tapi di bulan-bulan terakhir ini, ya, kami dapat informasi, bahkan saya ketemu langsung dengan Ibu Rektor, bahwa mereka minta maaf ada sedikit gangguan juga dalam kesiapan mereka untuk kita tidak gabung. Karena itu kita baru mulai lakukan pada minggu ini, dan tentu tidak usah kita berkecil hati, semua sudah dipertimbangkan, tidak akan ada yang rugi dalam penyelenggaraan ini, baik dari universitas maupun dari adik-adik mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini, tidak akan ada yang dirugikan. Saya bicara dengan teman-teman, memang ini lagi ada di dalam perkuliahan, masih ada adik-adik mahasiswa, tentu ada ikut, masih ada 2 mata kuliah, ada ikut 3 mata kuliah, ya. Dan itu kami sadari itu. Kami sadari itu bahwa KBPM harus berlangsung.
Tetapi mereka juga jangan sampai tidak mengikuti aktivitas perkuliahan. Untuk itu langkah yang diambil, saya arahkan dan kemudian diambil itu adalah KBPM dilakukan di wilayah Kota Kupang dengan lokusnya ke jemaat gereja, ya, lokusnya ke gereja, dan beberapa wilayah terdekat dengan Kota Kupang yang ada yang di Kabupaten Kupang yang paling dekat dengan Kota Kupang. Itu pertimbangan. Sehingga ya dengan pertimbangan seperti itu, maka kami berharap mahasiswa peserta KBPM jadwal, kalau ada yang mengikuti kuliah, jadwal kuliahnya itu nanti disampaikan kepada DPR-nya. DPR harus pegang ya jadwal perkuliahan daripada mahasiswa yang ikut KBPM, sehingga tinggal diatur kegiatannya itu, KBPM-nya itu aktivitasnya apa, ya aktivitasnya apa, siapa yang pada jam ini dan sampai jam ini ada perkuliahan, dia bisa lalu koordinasi, komunikasi dengan DPR dan juga ketua tim, ya ketua tim, dia bisa mengikuti perkuliahan, yang lain melakukan aktivitas di lapangan dan akan bergantian sesuai dengan jadwal kuliah dari masing-masing teman. Saya berharap sampai di sini bisa dimengerti, ya. Jadi karena itu kita lakukan KBPM dan saya katakan bahwa kita lebih intensif kita lakukan itu pada mulai jam 2 siang sampai dengan sore. Itu kita akan intensif untuk lakukan di situ. Nah, lalu yang kedua, kenapa kami fokusnya dan lokusnya kita ambil ke jemaat? Ya. Setelah kami lihat kalender, ya, kalender baik kalender akademik maupun kalender pemerintah yang keluar, bahwa ini mulai besok tanggal 27 itu kita akan libur sampai dengan tanggal 1. Aktivitas perkuliahan itu dapat dibayangkan oleh karena kita ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, kita ada di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, maka pasti itu harinya kita yang beragama Kristen Protestan maupun Kristen Katolik. Maka kalau itu kita serahkannya ke pemerintah, maka hari itu tidak akan ada aktivitas selama 1 minggu full, ya tidak akan ada aktivitas. Itu masuk akal. Mereka bilang kami libur. Tapi kalau kita menyerahkannya ke jemaat, ya maka itu waktu yang tepat, ya waktu yang tepat untuk mahasiswa melakukan aktivitas dengan jemaat, karena itu memang waktu untuk waktunya kita, ya, dan waktunya gereja, ya, baik gereja Katolik maupun gereja Protestan, ya. Saya mau sampaikan bahwa adik-adik akan ada di lokasi jemaat gemit tertentu, tetapi aktivitasnya, ya, tidak kita menutup diri untuk hanya jemaat gemit tertentu. Kalau memang di situ ada jemaat, ya, itu gereja Katolik, apakah kapela atau apa yang kemudian membutuhkan kita untuk memberikan kontribusi ke sana, mari kita ke sana dan kita gabung. Itu jadi wujud untuk ini ada aktivitas daripada ini, mereka memang lokusnya diarahkan ke satu gereja, tetapi aktivitasnya harus aktivitas kepada masyarakat, ya, karena jemaat itu sendiri adalah masyarakat daripada suatu pemerintahan tertentu di lokasi itu, ya. Demikian pula
setelah momen yang 1 minggu ini selesai, maka kita akan memasuki momen di bulan April 1 minggu lagi, ya. 1 minggu lagi di bulan April itu juga kita akan, kalau ikut jadwal, libur lagi, karena itu libur Lebaran. Ini libur Lebaran, makanya lebih baik kita ambil yang lokusnya ke gereja, sehingga Lebaran juga gereja tidak libur, ya. Lebaran juga masjid tidak libur. Mana ada orang masjid, orang Islam yang libur Lebaran, libur di ini untuk ke masjid. Jadi semua jalan, sehingga aktivitas boleh kita yang KBPM ini, kalau di situ ada masjid, ya, ada masjid, ada musola, ya, ada komunitas Islam di situ yang kemudian juga kita bisa, ya, diminta kontribusi, ya, kita kontribusi sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Mari kita memberikan kontribusi. Nah, ini. Jadi ini salah satu cara untuk kita merawat hubungan, ya, merawat toleransi, ya, di antara kita. Kita masuk ke sana. Yang berikut, poin berikut, kenapa kami memilih, ya, kami memilih lokasi-lokasi yang dekat. Di samping penyelamatan untuk perkuliahan, ya, penyelamatan untuk perkuliahan, juga kami memilih lokasi dekat dengan harapan tidak ada penginapan di lokasi. Tidak ada. Jadi wah, ini kami mahasiswa KBPM menginap. Nah, kalau lokasi jemaat PTOS sampai, ya kau menginap di mana? Dia punya lokasinya di jemaat ini Marturia OS sampai, ya orang menginap di mana? Ya, di jemaat Muria, di jemaat ini apa? Danau Ina, ya, Danau Ina di situ jemaat ini mau nginap jadi. Jadi semua yang ikut kegiatan ini, ya, ini tidak disiapkan, kita tidak pusing untuk menyiapkan lokasi penginapan, alias aktivitasnya terus berlangsung sesuai dengan aktivitas yang direncanakan oleh mahasiswa bersama dosen pendamping lapangannya, tetapi nginapnya di tempat kos dan rumah masing-masing. Itu. Jadi kita seperti biasa kita setiap hari lakukan aktivitas, datang ke kampus dan kemudian kita kembali ke rumah. Ya. Nah, saya menghindari, ada satu catatan tahun lalu. Saya menghadapi satu adik yang agak aneh. Dia ditempatkan di ini Tanah Merah, oleh Baki punya ujung ini. Kemudian dia bilang, Pak, kami di sana tidak ada ini kami di sana kami tidak mau karena udah jauh, kami penginapan tiap hari, atau kami tidak nginap karena sih tidak penginapan. Nah, kami tiap hari harus jalan bolak-balik. Ini kau tinggalnya di mana? Oh, saya tinggalnya di sini, Pak. Tetapi ada kan ini angkutan kota, kalau cocok ke KKN di kampung rumah. Lalu dia minta, tapi yang lebih aneh lagi, dia keberatan karena dia harus bolak-balik dengan angkutan kota ini. Lalu saya minta pindah, Pak. Lalu kamu mau di mana? Pak, saya mau minta pindahnya di Sabu. Wah, ini aneh. Ini aneh. Ini orang dikasih KBPM di dekat-dekat sini, alasannya karena ini dia minta pindahnya di Sabu. Lalu saya tengok keluar ruangan, ada satu nona yang berdiri di depan, tapi agak ini. Oh, dia setiap kali dia omong, dia lihat ini nona yang juga mau ikut KBPM. Mereka kok masuk? Kau di mana? Papa saya di Sabu. Kamu dua hubungan apa? Jadi dia keberatan karena ditempatkan di Tanah Merah, tapi dia memilih dipindahkan ke Sabu karena masalah ekonomi. Ini gila toh? Jadi ini. Jadi jangan sampai ada kepentingan lain, ya, tapi membuat kami menjadi pusing. Kan begitu toh?
membuat kami menjadi pusing ya. Nah, mari kita jalankan ini secara baik-baik. Jadi itu kita tidak nginap ya, kita tidak nginap. Nanti kawan-kawan DPR akan mengatur itu secara baik ya. Dan karena tidak nginap ini juga ada di punya masalah ya. Orang namanya yang ada di tempat KBPM, orangnya ada di sekitar Sapa. Ini juga tidak boleh terjadi ya. Jangan sampai ini terjadi. Kita KBPM dipilih yang paling mudah tempatnya ya, tetapi aktivitasnya harus maksimum ya. Aktivitasnya maksimum. Ekonomi yang paling banyak ya, kali ini ekonomi dan hukum ya. Ekonomi dan FKIP yang paling banyak ini besar. Karena itu kalau kita lihat dari tema digitalisasi ya, coba ajar cek di sana, adakah UMKM di sana yang sudah ada ya di onsite-nya ya, yang kemudian bisa lakukan prinsip-prinsip digitalisasinya sudah jalan atau tidak ya. Ini coba lihat lalu dibinanya bagaimana. Kalau di tempat itu belum ada UMKM dan kemudian di situ ada potensi pengembangan sumber daya alam lokal yang kemudian bisa dihasilkan produk-produk yang kemudian bisa masuk dalam UMKM, bagaimana itu kita merintis ya, merintis satu pembentukan UMKM dari prinsip ekonominya sampai dengan hukumnya masuk ya. Oh, ini bagaimana kalau UMKM supaya berdiri, regulasi-regulasi yang harus dipatuhi adalah yang ini yang itu, masukkan ya, sampai kita dapat bina yang pertanian masuk. Kalau begitu prinsip ada potensi pertanian, berarti apa potensinya, lebih spesifiknya apa, lalu kemudian bisa kembangkan menjadi produk apa sehingga itu masuk ke UMKM. Perikanan ilmu kelautannya juga datang, ini kan ada ini kalau di sekitar sini, lalu kita bikin apa di kan jemaat ada di pesisir ini kan ya. Nah itu maksudnya di situ. Lalu kawan-kawan yang di FKIP ya, FKIP tolong lihat Pak, saya minta untuk coba galakkan kembali ini apa desa pariwisata kok apa itu ya, untuk bikin kelompok bahasa Inggris apa untuk itu. Nah coba itu ya, yang bahasa Inggris, yang olahraga, coba bikin yang begitu. Jadi kita ada edukasi ya, ada contoh dan teladan yang bisa kita buat di situ ya. Itu yang dibuat. Tidak perlu pikirkan, saya tidak berharap KBPM ini lalu kemudian menghasilkan semua menjadi menteri ini ekonomi ya. UKW menghasilkan semua menteri. Akhirnya Pak Prabowo bingung pilih siapa yang mau jadi menteri. Semua sudah jadi menteri semua. Cukup Pak Fritz Pangidaya yang kita dukung untuk urusan-urusan terkait dengan Kementerian Ekonomi dan Keuangan. Begitu sudah kita dukung. Tetapi kita ambil bahagian pada bagian-bagian kecil yang bisa kita lakukan, dan kita itu yang mau saya sampaikan. Aktivitasnya tidak perlu banyak, tetapi tuntas. Ya, ini aktivitas KBPM itu tidak perlu banyak, tetapi tuntas. Makanya akan ada dua grup yang ada di dalam kampus. Tidak banyak dua grup. Saya juga minta Pak Bumbu Dawa tangani ini grup, dan target ini grup terakhir coba ini lokasi untuk orang merokok taruh di mana memang di situ ya. Ini KBPM terakhir ini ada, kita bisa berhasil untuk kita tentukan di mana spot orang merokok ya. Di mana spot orang wilayah yang bebas asap rokok, kan begitu. Jadi kalau mau rasa diri, kalau mulut pahit mau merokok ya, silakan pergi merokoknya di mana? Apakah di bawah pohon tua di depan kantin ya, atau di mana sehingga tidak ada
orang di ruang kelas ada rokok, di semua tempat kita ketemu dengan tempat-tempat rokok, di puntung rokok. Padahal kita semua setiap Senin kita bahas ini Imago Dei sampai sudah berapa ini Alkitab sudah terobek karena kita pembahasan Imago Dei. Ya. Jadi kita ngomong. Jadi saya senang beberapa kampus mereka tidak bahas Imago Dei, UPH, ya, ini ITHB di Bandung, ya, ini mereka tidak bahas Imago Dei, Petra, mereka tidak bahas Imago Dei setiap hari. Tapi memang di kampus itu orang rasa malu itu ada, tidak ada yang merokok sembarang ini. Kita di dalam ruang kuliah ada ini apa ini? Permen, kulit permen. Mahasiswanya nanti ini juga orang di dalam juga edukasi tolong. Jadi jangan duduknya di lantai, kakinya naik di tempat duduk, ya. Atau duduknya di kursi yang bagian tulis-tulis ini, kakinya di atas ini. Ya, kita mau kaya bagaimana juga hancur kita punya fasilitas. Itu yang kita bikin sesuatu yang kelihatannya kecil, ya, kelihatannya kecil, tetapi kemudian itu punya nilai yang baik, ya. Boleh lihat ada titik-titik di air hitam yang perlu untuk ditanam, itu ditanam, ya, ditanam sudah, ya. Jadi ada yang ini sempat ini ada kayu ini hancur, tanam. Kalau yang di dalam mau hutan untuk hidrologinya di situ tanam, ini baik, ya. Sehingga kita Pak Liva sudah bikin itu jalan masuk, orang bisa ini tempat dulu. Ya itu di ini bagaimana sulam itu hutan, ya, sulam itu hutan, kemudian dia jadi baik. Itu saya kira ini aktivitas betul dapat dari segi ilmunya dapat, ya, dari lingkungannya dapat, dari ini semua dapat, ya, itu, ya. Lalu kita juga nanti kita lihat ini nanti yang DPR kasih tahu Pak Ungu, ini jangan terlalu memaksa tanaman di sebelah lapangan itu karena kita mau bangun auditorium, ya. Jadi jangan sampai mahasiswa peserta KBPM, ya, diminta untuk besar-besaran itu tenaganya dilakukan untuk lakukan itu penataan luar biasa, padahal besok ekskavator turun. Ekskavator turun, ya. Lalu apa gunanya? Ya kita tata itu, ya, tidak ada guna. Sehingga ini mari kita lihat mana yang kita harus buat, ya, mana yang tidak perlu kita buat, ya, mana kita apa salah. Lalu yang berikut ini hal penting. Saya selama ini minta adik-adik, siapa adik-adik di sini yang tidak mau UKW besar? Siapa yang tidak mau ini kampus di mana kamu ada menimba ilmu, sebentar lagi akan menjadi alma mater, tetapi dia berharap kampus ini tutup sudah. Siapa yang di sini? Apakah ada di antara kita yang berharap supaya kampus ini biar tutup sudah? Karena dia emosi, dia marah Pak Gottlieb, ya. Emosinya ke saya, satu orang, ya. Tapi lalu dia berpikir supaya kalau bisa kita tutup kampus ini, karena saya marah sekali Pak Gottlieb ini kan begitu, ya. Saya kira tidak toh, ya. Kebanggaan daripada alumni, ya, kebanggaan daripada kita ini adalah bagaimana melihat kiprah kampus ini besar. Mari kita lihat sedikit, saya ajak lihat keluar, ya. Yang duduk-duduk di menteri ini kan bukan orang-orang yang dari kampus di luar angkasa, tidak, ya. Yang duduk jadi menteri ini bukan manusia luar angkasa, tidak, manusia seperti kita juga. Makannya nasi, kalau gula darah naik berarti makan nasi merah, ya. Dia tinggalkan nasi putih, dia fight nasi merah, ya. Kan begitu. Kalau naik sekali dia tinggalkan nasi, makan di ubi kayu atau ketan. Nah, yang enak tidak sama dengan kita. Tapi kenapa dia duduk di sana? Kenapa dia jadi menteri? Mereka juga tidak terlalu pintar. Bukan orang-orang yang luar biasa pintarnya, tidak juga. Karena apa? Karena kampusnya.
karena alumni dari kampus tertentu. Itu dia punya prinsip. Oh ini kalau yang di atas itu alumni dari kampus UI, ya. Oh ini berarti menteri-menteri, dirjen-dirjen yang berkaitan dengan ekonomi ini pasti dari UI atau UGM. Itu sudah pasti itu. Tergantung siapa bosnya di atas, siapa temannya, alumni, ya. Oh ini kampus, makanya oh ini kampus UGM itu besar. Karena apa? Alumni-alumninya besar di mana-mana pakai. Oh kalau sudah duduk di barisan menteri-menteri yang teknologi, ya teknologi. Oh ini ESDM, menteri perindustrian, menteri. Coba cek, pasti alumni ITB. Nah, kenapa dia alumni ITB? Karena yang bermain di puncak ini untuk mendudukan itu mereka itu adalah orang ITB. Begitu, ini kampus punya ini rahasia kampus punya permainan di situ. Yang menteri-menteri yang berurusan dengan pertanian, ya. Ini pokoknya di UGM ada pertanian, di mana di Brawijaya ada pertanian, di mana-mana ada pertanian. Tapi yang ada di situ pasti yang berurusan dengan pertanian itu, ya pertanian itu pasti orang IPB. Karena sudah stylenya dari alumninya, dari waktu ke waktu. Coba cek alumni. Coba cek menteri-menteri pendidikan, ya, menteri pendidikan. Coba cek dari waktu yang mulai dari menteri pendidikan dulu. Cek oh Muhammadiyah, pasti Muhammadiyah Malang, ya, atau Muhammadiyah Jogja, atau ini larinya kan ke situ. Oh ini alumni. Mereka sudah menggurita buat satu. Nah karena itu saya mau bilang kepada kita, sebentar lagi kita ini akan jadi alumni, ya, tidak lama lagi. Bagi yang bertahan pasti dia akan jadi alumni, ya. Kenapa saya bilang mestinya sekarang kita KBPM toh, tapi belum tentu KBPM yang ikut KBPM akan jadi alumni UKW. Tergantung pada dia, ada dia punya tangan sendiri. Nah, sehingga saya bilang ini kali ini karena tidak satu pun yang menginginkan UKW ini stop di sini. Kami yang dulu di sini, saya alumni UKW. Nah, jadi jangan pernah ada orang yang wah ini kita alumni. Tidak, saya yang berbicara ini yang Tuhan Allah izinkan menjadi guru besar pertama di UKW ini adalah alumni UKW Fakultas Teknologi Pertanian. Fakultas kecil, tetapi menjadi Pak saya dengan Pak Ketua ini Pak Didi Habab, Pak Sekretaris Panitia Pak David Goba ini alumni FK, Pak Jimmy Detan alumni dengan saya satu angkatan, ya. Kami punya ini senior Pak Liven ini di Satya Wacana, tetapi ya kalau kami selalu bilang ini Satya Wacana berarti rujukannya ini art sebagai yang lebih dahulu kemudian membina Arta Wacana. Sehingga kalau kita hati-hati ya, saya minta kita hati-hati supaya kita menghindari ada wacana. Pak Kapolda omong ke saya begini, Pak Kapolda yang sekarang ini omong serius sekali ke saya, Rektor, oh ada Duta Wacana, ada Satya Wacana, ada Arta Wacana, ada Krida Wacana, ya, ada Wira Wacana, ada wacana. Terakhir yang belum ada hanya Universitas Hanya Wacana. Jadi UKHW, Universitas Kristen Hanya Wacana, omong-omong saja, ya. Tapi mau kerja tidak ada. Nah sehingga konkret yang saya mau sampaikan,
adik-adik semua yang ada 442 ini juga saya mau pakai sebagai misi untuk kemudian membantu saya, membantu UKAW kita misi untuk mendatangkan mahasiswa baru bagi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Setuju kan? Saya minta kalau misalnya adik-adik ini satu orang bisa mendatangkan satu saja adik ya dari keluarganya, sekitar keluarganya, atau dari kampungnya, atau dari ex sekolah SMA-nya, dia bisa mengajak satu saja, dia tidak membayar, ya, tidak membayar ini, dia mengajak satu saja mahasiswa, dia bawa datang, Bapak ini saya punya apa untuk UKAW ini, saya punya alumni, saya bawa datang ini. Nah, kalau itu bisa dilakukan, saya membayarkan ini 400 orang bisa saya dapat. Nah, ini bagaimana caranya? Kan di jemaah-jemaah sekarang ini kan lagi mau masuk ini ini ada SMA kelas 3 kan? Nah, coba kita misalnya di jemaat itu kamu identifikasi dulu. Ada berapa orang yang ini siswa SMA kelas 3 yang mau segera tamat, ya? Coba sebarkan cerita-cerita baik, ajak mereka kumpul, misalnya, oh ini kamu bercerita, kontak ke DPR kasih tahu ini, kami turun untuk bertemu dengan mereka. Kan begitu toh? Kami turun untuk bertemu dengan mereka. Karena selama ini orang itu karena belum tahu cerita tentang kampus ini, ya. Kita turun bertemu dengan mereka. Pertama, kamu sudah sampaikan hal-hal baik, kami juga turun untuk menyampaikan hal baik. Dan kemudian coba arahkan. Saya kan sudah bilang, siapa yang kemudian masuk ke Artawacana Kupang, ya, 2 fakultas pertama, yaitu pertanian dan perikanan. Kalau diarahkan, kamu punya adik-adik atau saudara masuk ke pertanian atau perikanan, ya, saya sudah buat keringanan 1 juta rupiah untuk setiap orang yang masuk ke sini. Mereka masuk. Baru kemudian kita bicara setelah dia masuk dan dia kuliah 1 semester, kita berbicara tentang beasiswa untuk dia. Jadi sudah kasih keringanan awalnya 1 juta rupiah. Kemudian nanti beasiswa kita lihat. Kalau dia mau beasiswanya adalah KIP kuliah, maka sampaikan kepada adik-adikmu yang mau masuk pertama di sini, tolong mempersiapkan dokumen-dokumen KIP kuliah yang baik. Sehingga jangan sampai dia tidak bawa KIP kuliah, nanti besok dia datang hanya bawa diri saja tidak KIP kuliah, tidak dapat beasiswa, dia bilang, ini Pak Rektor ini tukang putar balik. Dia bilang anak-anak masuk nanti dia urus KIP kuliah, urus ini ternyata tidak dapat. Nah, kalau memang tidak ada dokumennya, kita mau bagaimana? Ya, tidak bisa, ya. Tapi kalau ada kita, demikian pula FKIP yang masuk ke FKIP, kita lihat, ya. Mari kita sampaikan hal-hal yang berprestasi. Yang hukum, saya lihat hukum alirannya banyak. Tapi bantu untuk kalau hanya hukum sendiri yang besar, ekonomi sendiri yang besar, ya, ekonomi yang 2 atau 3 fakultas itu tidak besar, maka sama saja. Kita harus bantu bergandengan. Mari kita sama membesarkan ini. Tapi bukan berarti bahwa adik-adik tidak membantu untuk datangkan orang mau ke hukum atau ke ekonomi. Kalau memang dia dari sana maunya masuk ke ekonomi, ya bawa saja ke ekonomi. Maunya masuk hukum, bawa saja ke hukum. Teologi tidak capek-capek juga mereka akan kejar, ya. Nah, ini kali ini juga ya, tidak capek-capek juga mereka akan kejar. Saya omong ini yang tadi terbatas karena yang ikut KBPM ini tidak ada teologi, ya kan? Yang ada hanya yang selain daripada yang teologi. Itu
Jadi saya minta tolong nanti di sana dengan DPR tolong lihat ini identifikasi ya, identifikasi untuk kita dapatkan ya, oh ini ada berapa orang, kita bisa tahu ada datanya. Oh iya, di sini jemaat ini kita dapat, sehingga jangan sampai lalu kita salah. Nah, terkait dengan ini kan saya ulang-ulang menyampaikan, ada yang mungkin belum dengar ya. Kan semua ada punya Android toh. Coba buka di Android tentang klasterisasi perguruan tinggi se-Indonesia ya, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Lihat di sana. Baik dari tahun 2022, 2023 dan 2024, coba lihat di sana. Kalian harus bersyukur. Di tahun 2022 perguruan tinggi kita, yang perguruan tinggi di NTT saja ini lebih dari 40 perguruan tinggi ya, kita di NTT. Secara nasional, perguruan tinggi di NTT yang bisa masuk di klaster utama hanya Universitas Kristen Artawacana. Jadi kalau orang omong, wah UKW ini, jangan lihat data ya. Lihat data, dan jangan lihat data, lihat pengaruh dari ini. Sekarang kan banyak survei macam-macam. Tidak, lihat yang pemerintah keluarkan ya. Yang pemerintah keluarkan itu UKAW itu ada masuk di ya klaster yang mana? Klaster UKAW adalah klaster utama. 2022 itu kita dengan Satya Wacana. Tapi kita harus akui, dan kita bersyukur kita punya kakak sulung Satya Wacana di tahun 2023 dan 2024 ini ya, dia sudah ada di posisi klaster unggul atau mandiri. Klaster perguruan tinggi itu ada 5. Ini saya juga kasih tahu supaya tahu, kalau membantu pada waktu menyampaikan kepada ini adik-adik yang baru SMA ini, supaya membantu mereka memilih. Perguruan tinggi itu diklasterkan di dalam 5 klaster. Klaster paling tinggi ya, itu adalah klaster mandiri atau unggul. Itu saat ini klaster mandiri atau unggul itu hanya beberapa perguruan tinggi saja. Syukur ada Universitas Kristen 1 masuk di sana, yaitu Satya Wacana. Di situ hanya ada UI, hanya ada ITB, hanya ada UGM, hanya ada beberapa perguruan tinggi IPB dan lain sebagainya. Ada beberapa sih. Di klaster di bawah unggul itu atau mandiri itu namanya klaster perguruan tinggi utama di Republik Indonesia ya. Bukan utama di Republik Indonesia. Di situ, kalau sekarang yang 2024, adik-adik lihat di nomor 130, urutan 130 itu pasti UKW. UKW nomor 130. Tahun 2024 ini ada 2 saudara kita dari Flores juga masuk klaster utama, yaitu Universitas Flores dan Universitas di Santo Paulus Ruteng masuk. Dan di situ kita ada bersama-sama dengan kita punya saudara di atas yang kata selama ini kita pikir dia lebih hebat dari kita, yaitu Undana. Coba cek, Undana ada nomor 180-an, UKW 130. Cek kayak ini. Jadi jangan sampai nanti bilang, ini Pak Rektor ngomong ini. Tidak, Pak Rektor tidak sementara kampanye untuk jadi pilkada di sini. Ini saya mau ngomong tentang akademik ya. Saya ingin membesarkan kamu punya rasa percaya diri terhadap lembaga ini. Ya. Saya ingin supaya memberikan data yang benar untuk kamu sampaikan kepada kamu punya ini orang tua, kamu punya keluarga, kamu punya adik-adik, bahwa universitas yang kamu saat ini sementara mengenyam pendidikan ini bukan universitas ece-ece,
tapi universitas berkelas di nasional. Nah, ini. Di bawah universitas utama itu, yang klaster utama itu, ada satu klaster di bawahnya itu namanya klaster Madya. Ya, tengah-tengah, ya, klaster Madya. Di klaster Madya, kalau nanti adik-adik baca di klasterisasi itu, ada saudara tua kita, ya, Universitas Katolik, ya, Widya Mandira di situ, dengan Universitas Muhammadiyah Kupang, itu ada di klaster Madya. Di bawah klaster Madya, kelas 4 ini, ya, kelas 4 itu namanya Pratama, klaster Pratama. Nah, yang kelas 4 ini namanya klaster Pratama. Kalau kita baca di situ, kita akan temukan kita punya saudara juga UPG 45, 1945. Dan ini ada sejumlah ini perguruan tinggi yang lain. Nanti kita baca, nanti dapat, supaya jangan nanti saya di bawah klaster itu, dan akhirnya pemerintah malas catat itu namanya klaster, ya, binaan. Di bawah Pratama itu binaan. Sudahlah, mereka yang namanya tidak ada di dalam susunan ini ada klaster binaan. Dan klaster binaan itu yang nanti adik-adik lihat, semua perguruan tinggi yang namanya tidak masuk di klaster Pratama, klaster naik ke Madya, klaster naik ke Utama, klaster naik ke Mandiri, itu ada di klaster binaan. Tidak usah berkomentar lagi, ke ini sudah ada itu binaan. Jadi kalau kemudian orang yang klaster binaan yang tidak tahu, dia tidak masuk memang situ, kampanyenya ternyata dia lebih luar biasa, ya. Wah, dia punya kampanye itu dengan warna-warni pelangi, dia punya baliho itu sampai luar biasa, warna-warni pelangi. Itu biasa-biasa, itu memang biasa gitu. Kalau orang sudah kelasnya di bawah itu kampanye memang harus lebih sih, ya. Minta maaf, saya biasanya orang eksakta biasa mengamati. Nah, kita juga laki-laki dulu masih muda ini, kita juga mengamati. Kalau nona-nona yang memang dasarnya sudah cantik, make upnya tidak perlu banyak-banyak, ya. Iya toh? Bahkan mau lihat ini, waktu itu saya lihat saya punya istri itu bukan ini. Pada saat dia bangun tidur, saya lewat dari situ lihat ini, ini dia sudah. Coba, ini perempuan Sumba, satu bangun tidur belum ada satu make up juga dia sudah cantik, itu sudah. Kalau dia make up sedikit saja, ya, poles dia sedikit saja dari dempul di sini selesai. Itu cara menilai. Tapi coba yang kelasnya, saya bisa minta maaf tadi, ya. Kalau kelasnya yang saya lihat ini kelas parah, dia akan beli seluruh dempul, seluruh amplas, seluruh cek, dia juga. Iya toh, dia mulai dempul, dia punya diri sampai tidak percaya dengan bulu mata yang Tuhan Allah kasih. Dia ganti dengan bulu mata kuda. Alis mata Tuhan Allah ciptakan alis mata yang tebal, dia garuk buang buat dia pakai pensil. Tunggu hujan turun dulu. Apa yang terjadi? Ya. Ini sama ya. Kalau kita sudah tahu, lihat di cermin ternyata kita agak repot untuk bisa bersaing dengan yang paling atas, maka supaya bisa bersaing, kita mulai poles, kita harus buang duit, harus buang anggaran. Pokoknya saya harus ke ini salon dokter yang tadi lihat tulang hidungnya rata dengan ini, ya. Dia harus ke dokter rumah sakit untuk kasih naik tulang hidung sedikit, ya. Dan kemudian lihat sudah dia punya hidung punya bengkak, karena bengkak sini, ya. Tuhan sudah bikin ini dia ini. Begitu sudah. Orang yang kemudian dia tuh ini minta maaf, dia wajahnya agak gelap, maka ini dia tidak setuju dengan wajah gelap itu, ya.
karena dia lihat Ibu Pendeta Pelu wajahnya terang, saya mau seperti Ibu Pendeta Pelu. Maka dia pergi mulai cari bedak yang ada air raksa. Ya. Dia tapa mukanya, ya. Besok bagian ini sampai sini putih semua, leher ke bawah hitam. Maka wajahnya seperti udang rebus. Itu juga bahagian daripada itu kan upaya-upaya untuk bisa menyamai ya yang posisi atas. Jadi saya jelaskan dengan bahasa sederhana ini maksudnya apa? Kalau ada UKAW yang sekarang ini posisinya di status utama, ya, ada orang yang tak berstatus dan kemudian dia berusaha poles diri, dia punya baliho lebih warna, kau tahu sudah ingat yang Pak Rektor sudah jelaskan. Ini memang kelasnya untuk mengejar yang sudah cantik, memang harus kasih keluar doe untuk ya poles wajah, kan begitu. Ya, itu caranya. Ya, sehingga kamu tidak salah pilih perguruan tinggi, tidak perlu poles banyak-banyak juga, dia sudah kelas utama. Ya, itu saya selalu tidak ragu untuk membicarakan ini di dalam pertemuan manapun, karena saya tahu bahwa perguruan tinggi adalah alma mater saya ini. Ya, saya bangga tamat dari Universitas Kristen Artawacana Kupang. Saya bangga ada di sini. Adik-adik ada di sini pada saat UKW sudah gedungnya sudah bagus, dosen-dosennya sudah bagus. Kami ada pada saat UKW cari dosen juga susah karena bukan dosen UKW. Ya, gedungnya kami diusir dari satu SMA ke SMA lain. Ya, karena bukan gedung sendiri. Sekarang semuanya sendiri. Mestinya adik-adik lebih hebat dari saya karena dapat fasilitas yang lebih baik. Ya, kalau ada satu orang yang kemudian ada satu rekan dosen yang kemudian mungkin ada ketidakstabilan emosional, ya, dan kemudian ada ini, jangan mengatakan bahwa UKAW tidak baik, tidak. Yang satu orang, kalau saya tidak beres, katakan saja Pak Gottlieb tidak beres, jangan bilang UKAW-nya yang tidak beres. Ya, saya mau sampaikan itu. Karena kasihnya kami pada kamu, ya, maka kami minta untuk tidak tunda ini KBPM. KBPM harus jalan dan kemudian kita adik-adik tidak boleh dikorbankan. Mereka, saya harap jalan ini tujuannya ada, lulus di 4 tahun. Jangan nanti setelah sudah setengah mati berusaha dia jalan KBPM 3 tahun setengah, setelah itu dia hilang, dia tunggu waktu lagi mau DO 2 bulan baru dia datang. Ya. Jangan, saya minta tolong ini KBPM, saya minta untuk tidak ditunda. Harapannya adalah semua yang KBPM ini setelah selesai ya bisa bergegas lulus 4 tahun. Itu harapan saya. Ya. Ini jangan lama-lama ya. Lama-lama itu juga tidak baik ya. Kita ya umur juga makin lama ini tidak baik juga. Ya, saya selalu bilang ini apalagi yang nona-nona ini saya selalu kasih ini nona-nona itu hidup dalam integral. Batas bawahnya itu adalah 17, batas atasnya 35. Kalau sudah lewat dari situ, Bapak berdoa banyak. Ya, mau berdoa banyak ya. Jadi saya mau kalian tamat lebih cepat ya, lebih cepat dan supaya kursi kalian bisa diisi oleh adik-adik yang baik ya. Nah, karena itu misi dan misi saya untuk kali ini mau menyampaikan sebagai rektor adalah saya minta tolong ya, tolong ini kamu bantu saya juga. Satu orang cukup satu ya. Bawa datang lapor, Bapak ini saya punya ini ya, ini saya punya ini ya. Nah, yang nanti lapor dapat bonus dari Pak Rektor ya. Bapak saya punya ini satu orang satu ini bonus, Bapak mana bonus ya sudah, biar hanya uang pulsa jadi Bapak saya kasih uang pulsa ya. Bapak kasih tahu Pak Rektor nanti kasih atau dia secara sesat ya, kan begitu ya. Oh ini Pak saya bawa ini, Bapak uang pulsa 100.000 dulu, kasih tahu saya suruh bayar ya. Nah itu dia betul kan, udah 100.000 kali 404 ya, 294 ya, 294 mahasiswa kali 100.000, ya, saya juga mau bawa juga. Tapi
Mungkin Bapak kita membangun, saya juga sengaja buat begini untuk membangun keakraban dengan adik-adik, ya kan? Saya sengaja Pak Ketua, saya 1-2 menit lagi maksud supaya adik-adik itu kita bangun keakraban, ya. Jangan sampai tamat dia punya rektor yang mana juga dia tidak tahu, ya. Ini orang rektor UKW yang mana? Saya boleh mengukus saya mati teken ini ijazah, ini orang tidak kenal saya. Ini coba begitu. Ya. Ini bagaimana ini? Ya. Jadi saya ini untuk mari kita sama-sama, kalian alumni, saya alumni, nanti alumni, saya alumni. Setelah kita selesai, kita juga akan bertemu di wadah alumni. Dan ingat tadi saya punya omong, ya, alumni yang baik adalah alumni yang kalau dia sudah duduk pada posisi ini, adik-adik yang datang dengan ini alumni, maka dia harus memberi perhatian. Kan begitu toh. Ada perhatian, oh ini buat ini saya punya. Ada satu ikatan emosional, ya, antara saya sebagai alumni UKW dengan mereka. Mungkin saya tidak kenal, dan seperti saya ke Manggarai. Saya ke Manggarai itu kan kampanye kas Pak Frans Liburaya untuk jadi ini gubernur. Kan saya dari dulu biasa naik panggung kok umum. Malam saya didatangi oleh 5 orang alumni UKW. Mereka bukan orang yang saya ajar di Fakultas Teknologi Pertanian. Mereka alumni di FKIP. Ada di PJKR, ada di bahasa Inggris. Mereka datang, Bapak, kami waktu lalu Bapak yang tanda tangan kami punya ijazah. Sekarang kami minta Bapak malam ini, kami undang Bapak ke kami punya rumah untuk ini makan sama-sama dengan kami. Saya tidak kenal mereka punya nama satu persatu, tapi mereka tahu, oh ini dulu kami punya Bapak yang tanda tangan kami punya ijazah. Kami sudah dapat gratis makan malam, ya, gratis makan malam, pulang dikasih pisang masak, ya, selesai. Itu yang bisa kita lakukan. Tapi kita membangun keakraban, membangun saling kenal satu dengan yang lain. Demikian pula Pak Edi, ada Pak Liven, ya, Pak Robert, Pak Seth, Pak Jimmy, Pak. Mari semua kenal, ya, kenal. Saya juga omong kepada para teman-teman yang terakhir ini, teman-teman yang jadi PL, ya. Terutama ini teman-teman yang DPR dari Fakultas Ekonomi. Ini berapa orang yang hadir? Ya, ada semua. Lalu yang dari FK. Ya, ya. Karena saya minta FK ada 6 orang, ekonomi ada 6 orang, hukum 1 orang, Pak Liven ada di sini, pertanian 1 orang, Pak Jimmy Tetan ada di sini, dan perikanan 1 orang, Pak Umbu. Yang tadi dia telepon saya, kebetulan kakaknya ada lagi di ICU dan ini kritis, dia bilang oke, nanti saya sampaikan kepada Pak Ketua, ya, kepada semua teman-teman yang DPR, ya, kami percaya bahwa teman-teman akan menjalankan misi UKW secara benar, ya. Apa yang saya sampaikan tadi tolong dicatat juga, kita bangun keakraban yang baik dengan kita punya adik-adik yang sementara lakukan kegiatan ini. Kalau ada keluhan, ya, ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh adik-adik kepada kita, mari terima secara baik-baik, kita bahas baik-baik. Saya tidak berharap akan ada persoalan dengan tempat di mana jemaat di mana kita ada. Tapi kalau ada 1-2, wajarlah manusia itu. Kalau ada 1-2 yang kemudian, ya, ada perbedaan pandangan di antara kita dan kemudian butuh untuk kami Pak Ketua hadir atau ini, sampaikan kepada kami. Kami bisa datangi dan kami sampaikan. Saya minta teman-teman DPR tolong bimbing secara baik ini para mahasiswa KBPM. Saya berharap kalau mereka bisa dibimbing secara baik, masuk kembali tidak lagi cari judul skripsi atau judul tugas akhir. Masuk kembali, tugas akhir bisa langsung selesai. Itu harapan saya. Ya. Saya juga sudah bilang, saya tidak tahu nanti Ibu Dekan Ekonomi, Pak Dekan ini hukum dan Dekan
FKIP saya akan panggil secara khusus dan bicarakan secara khusus untuk jangan skripsi menjadi momok yang menakutkan mahasiswa lagi. Saya minta kalau bisa mahasiswa itu di dalam kegiatan KBPM ini, ya, mereka secara berkelompok bisa melakukan sesuatu, ya, sesuatu apakah dia mampu untuk membangun UMKM bersama teman-teman, satu dari hukum, dari mampu menjadi UMKM, bikin laporan dan itu laporan tugas akhir, tidak perlu ditulis skripsi lagi. Itu saya mau sampaikan ini secara ini saya sehingga silahkan ceritakan kepada kamu punya saudara-saudara, kakak-kakak, tak usah lari kasih tinggal UKW hanya gara-gara skripsi. Nanti jangan tunggu nanti 2 bulan terakhir baru datang untuk ini, tidak. Sekarang saya sudah katakan, saya skripsi bukan satu-satunya lagi. Kalau ada orang yang ada lari maraton dari FKIP dan kemudian dia juara di sana, tinggal dia susun baik-baik di teknik lari apa semua, laporkan dia sarjana. Jadi ada orang yang nanti dengan dengan kawan-kawan hukum, ya, mereka bisa ikut ada di dalam, ya, sebagai pengikut di dalam orang melakukan kegiatan ini di perkara atau di notariat, ya, atau ini semua dia bisa ikut dan dia bisa rumuskan satu tema secara baik, ya, dari awal sampai akhir dia sarjana hukum, tidak perlu lagi untuk bikin skripsi hukum lagi, ya. Itu sudah menjadi tekad saya sebagai rektor UKW untuk membuat sarjana UKW harus tamat 4 tahun, tidak boleh lebih dari itu. Jadi saya sudah hibur kamu juga hibur saya dengan datangkan satu orang. Ya. Jangan sampai saya sudah hibur kamu untuk bantu kamu lalu keluar semua ini kampus kosong karena tidak ada orang. Ya. Jadi bantu saya sudah untuk datangkan satu orang. Saya kira itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan, dan karena itu atas izin daripada kita semua, Pak Ketua, teman-teman DPR, seluruh adik-adik mahasiswa, dan kita memohon, ya, restu daripada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kepala Gereja dan pemilik Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya membuka kegiatan KBPM UKW periode semester ganjil, ya, 2023-2024 ini dengan resmi. Baik, terima kasih kepada Bapak Rektor yang telah memberikan arahan berkaitan dengan pertemuan kita pada hari ini tentang tema dan sosialisasi. Banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita dapatkan dari Bapak Rektor. Dan perlu saya sampaikan juga bahwa tujuan dan misi utama kita nanti akan turun di sana karena waktunya singkat, yaitu 1,5 bulan. Mudah-mudahan dimanfaatkan secara baik. Hal yang menarik bagi adik-adik semua, tanggal 25, nanti tanggal 26 atau tanggal 27 Anda berada di sana, minimal aktifkan catatan-catatan keseharian Anda di sana, sehingga nanti Bapak Ibu dosen maupun pengarah bisa mengikuti dengan baik. Berkaitan dengan tema yang disosialisasikan serta arahan yang menguatkan dan menghibur kita semua, inti dan visi misi kita ke sana adalah bagaimana kita mempromosikan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dimanapun Anda berada. Bisa diterima itu? Bisa. Dan pertama sekali adalah Anda menjaga nama baik Anda berada di sana, sehingga waktu yang dimanfaatkan bisa dimanfaatkan secara baik. Dan kepada Bapak Ibu DPR, bahkan rekan-rekan panitia akan selalu memantau perjalanan sampai nanti pada kita akan kembali. Baik, dengan berakhirnya, karena waktu Bapak Rektor hanya 30 menit, karena hari ini padat kegiatan,
Maka kami atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih banyak. Mari kita berikan aplaus. Mohon izin, Bapak Rektor, kalau masih mengizinkan, apakah foto bersama dulu? Iya. Saya serahkan kepada MC.